Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan BEK 2, perkenalkan nama saya Desi Hasiani Harahap dengan NIM 031425700130, bertempat tugas di MIN 1 Labuhan Batu Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 2 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2025-2026. Di sini, saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan materi sifat-sifat cahaya dengan metode pembelajaran inquiry. Mari menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, anak-anak ibu, apakah semuanya sudah siap? Siap, siap, siap. Oke, baik, alhamdulillah. Anak-anak ibu semua, apakah ibu semuanya sudah hadir? Hari ini hadir? Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini ya? Kenapa? Sakit. Oh ya sudah, kalau begitu mari kita doakan teman kita yang sakit, yaitu Amzat. Semoga dia lekas sembuh dan bisa bergabung kembali bersama kita untuk belajar. Baik anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Kali ini doanya akan dipimpin oleh Bang Jidan. Oke, baik Bang Jidan, dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar selesai. Baik anak-anak ibu, tadi kita sudah berdoa, ya kan? Baik, terima kasih Bang Jidan yang sudah memimpin doa. Semoga doa kita hari ini memperlancar pelajaran kita hari ini. Oke, baik anak-anak ibu semua. Nah hari ini kira-kira ada yang tahu kita mau belajar apa? Sifat-sifat cahaya. Oke, tentang sifat-sifat Cahaya. Nah, kira-kira anak-anak ibu perhatikan, kalau malam seperti apa kira-kira? Gelap. Kalau siang hari? Terang. Kenapa demikian? Adanya cahaya matahari. Baik, hari ini kita akan mau belajar tentang sifat-sifat cahaya. Maka di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak itu bisa membuat percobaan sederhana menggunakan alat-alat sederhana, alat-alat yang biasa kita temukan sehari-hari. Dan yang kedua adalah anak-anak ibu bisa nanti menjelaskan macam-macam sifat cahaya melalui proses percobaan yang akan kalian lakukan nanti. Baik anak-anak ibu, sampai di sini paham? Baik anak-anak ibu, kira-kira anak ibu ada yang tahu mengapa sebuah cahaya itu bisa merambat? Ada yang tahu? Oh, iya kakak Wanita. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat dibelokkan. Oh iya benar, karena sebuah cahaya itu merambat lurus dan tidak dapat dibelokkan. Oke, ada lagi. Nah, terus ada lagi pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa kita bisa melihat diri kita di dalam sebuah cermin?
Kenapa ya? Abang-abang pernah kan melihat dirinya kalau berkaca, melihat diri kita di depan cermin? Nah, abang bisa lihat diri kita atau wajah kita di depan cermin. Kenapa ya? Nah, ini ya, bang siapa? Dan Zikri? Karena cahaya dapat dimantulkan. Iya benar, karena cahaya dapat dimantulkan. Oke. Terus ada lagi. Kira-kira kamu lihat ibu berdiri seperti ini. Ada bayangannya? Ada. Kenapa? Karena cahaya dimantulkan. Hah? Oke, benar. Karena sebuah cahaya apabila dihalangi akan berbentuk sebuah bayangan. Ya kan? Yang pertama tadi adalah merambat tuh. Terus apa lagi dapat dipantulkan. Terus dapat dihiaskan. Terus dapat menentuk benda benih. Bayangan. Nah, tadi kita sudah mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari, apa saja yang bisa yang dianya sesuai dengan sifat-sifat cahaya. Ayo, ada nggak yang tahu kira-kira apa ya? Dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Contoh, Bu, saya pernah berdiri Bu di atas kalau lagi siang terbit ada matahari, saya berdiri ada nampak bayangan saya, ya kan? Nah, terus apa lagi selain itu? Bu, saya pernah lihat cahaya itu merambat lurus melalui lubang, misalnya kan? Ya, terus apa lagi? Ada lagi yang sebiasanya kehidupan sehari-hari kita. Ya, ada juga. Kira-kira siapa yang di sini setiap hari sering bercermin? Siapa yang setiap hari bercermin? Ya, Angkat tangan. Nah, yang suka bercermin, ya kan? Kira-kira bisa mencerminkan apa-apa? Apa yang dimantulkan? Bayangan. Bayangan siapa? Bayangan kita ya, ada bayangan diri kita sendiri. Oke, baik anak-anak ibu. Di sini ibu punya ibu akan buat kelompok dari masing kelompok ada 4 atau 5 orang, dan dalam setiap kelompok nanti harus mengambil kertas yang sudah ibu persiapkan. Nah, di dalam kertas-kertas yang sudah ibu siapkan, ini nanti setiap kelompok boleh mengambil satu, dan di dalam kertas tersebut sudah ada yang namanya macam-macam sifat cahaya. Nanti kalian ambil satu-satu, siapa yang dapat itu nanti boleh ataupun boleh membuat percobaan sesuai dengan bahan-bahan sederhana yang sudah ada di hadapan ibu. Nanti kita buat percobaan yang sederhana sesuai dengan bahan-bahan yang udah kita persiapkan. Cara kerjanya atau cara tugasnya seperti apa Bu? Tugas kelompoknya yaitu kalian merancang atau mendesain sebuah percobaan yang nanti percobaan tersebut akan menghasilkan sifat-sifat cahaya. Dan dengarkan ya baik-baik, dan nanti setelah itu kertas yang sudah kalian ambil tidak boleh diketahui oleh teman yang lain. Nanti teman yang lain boleh nanti ketika di presentasi kelompok-kelompok lain boleh menebak apa yang dipresentasikan oleh teman kalian. Mengerti? Mengerti. Jadi terus inilah ada lagi setelah itu, misalkan kelompok lain, misalnya kelompok penjidan boleh ke tempat kelompok lain untuk melihat percobaan yang lain, namanya keliling pos, ya kan? Yang peserta lain tapi tidak boleh tahu apa yang dalam kertas. Mengerti? Mengerti. Jadi dalam nanti sebuah percobaan yang sudah kalian buat, ini nanti kalian ambil, ya kan? Misal contoh ya, orang kakak Najwa dapat kertas. Nah, kalau kakak Najwa dapat sebuah kertas, misalkan sifat merambat lurus, nanti kakak buat percobaan sederhana dari bahan-bahan ini, dari bahan-bahan yang udah kita sediakan. Kakak pilih bahan yang mana dia sesuai dengan sifat yang kakak ambil, sesuai dengan kertas yang kakak ambil ini, apa dia. Terus nanti setelah kalian diskusikan kepada teman-teman kalian, nah kalian nanti boleh lihat ataupun boleh melihat percobaan teman kalian, tapi tidak boleh melihat apa hasilnya ya. Namanya keliling pos.
Jadi, kalau sudah selesai, setiap kelompok boleh mendemonstrasikan atau mempresentasikan hasil percobaannya di depan, sementara teman yang lain menebak apa hasil dari presentasi teman kalian yang ada di depan. Oke, sampai di sini mengerti? Mengerti. Oke, baik. Nah, setiap kelompok boleh ngambil kertas yang ibu buat. Satu-satu. Ya, lagi. Ini yang mana? Nggak boleh dikasih tahu. Ayo ini. Kakak nggak apa-apa. Ya, terus. Ya, abang. Bang Nikri. Ya. Ya. Terus ini. Nah, masih oke. Nah, di sini sudah dapat? Sudah ada bacaannya masing-masing? Sudah. Oke, jadi setiap kelompok boleh ambil bahan-bahan yang ada di depan. Boleh diambil. Ayo, kakak-kakak boleh diambil. Ya, kakak-kakak boleh ambil sesuai dengan ini. Terus iya, sesuai dengan hasil. Nanti dikasih tahu ke kelas ya alat-alat apa aja yang ada. Kira-kira ini alat percobaannya. Kira-kira ini apa ya? Kasih tahu cahaya apa ya? Nanti ditulis. Oke, udah ada. Nanti kakak boleh tulis aja di sini. Abang itu udah. Coba abang tengok. Coba lihat teman-temannya ini. Nah, ayo ada bayangannya. Oke, terus abang dapat apa? Coba lihat. Oke. Wah, tuh coba lihat. Ada kunci warna-warna pelanginya kan? Ada, Bu. Ayo kakak ini mau percobaan apa? Ayo. Apa itu? Oke. Cahaya ini tembus nggak? Udah. Oke. Oke. Enggak apa-apa ya. Saya sih. Bawa aja. Ini. Oh, jadi bahannya Air bersih dan cahaya. bisa Oke. Oke, baik. Oke, ini ya yang kakak ini. Nanti ditulis di lembar kerjanya ya, Kak. Tuh, di sini nanti kakak boleh menjawab apa sesuai dengan percobaan kakak. Mana yang sama, nanti bisa dilihat. Oke, abang apa itu? Oke, tuh nanti hasilnya ditulis di kertas lembar kerjanya ya. Coba lihat abang. Oke. Apakah semuanya sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, ibu nanti akan menunjuk setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaannya di depan. Ayo, ayo siapa ya kira-kira? Ada kelompok yang mau? Ada? Oh, banyak yang mau, oke? Karena banyak yang mau, maka kita akan bergantian. Kalau begitu, cacicuk kembang kucuk. Buah kelompok buah naga. Oke, silakan presentasikan hasil percobaannya. Ayo.
akan melestarikan Dari kelompok mana? kelompok Cherry. Cherry. Oke, mempresentasikan apa? Apa bahannya, Nak? Air dan pena. Gimana caranya? Dimasukkan. Nah, kenapa? Itu. Kira-kira ini sifat-sifat cahaya apa? Bisa dibiaskan Kenapa dibiaskan? karena cahaya bisa dibelokkan. Hah? Karena benda lurus nampak. Seperti dibelokkan. Ya. Benar. Oke, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Semangka akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Ya, apa itu abang? Apa itu ya? Ayo, apa ini? Kenapa cahayanya bisa menembus lubang? Coba lihat. Nah, bayangkan ibu, kira-kira ini apa ya? Sifat-sifat cahaya apa? Ayo. Apa? Oke, cahaya dapat menyambar loh. Apa demikian? Ada celah-celah. Oke, teman-teman. Apa ini? Percobaan apa? Wah, apa itu? Sifat-sifat cahaya apa? Oke, bahwasanya sifat cahaya bisa menembus benda bening. Nah, ini dia seperti ini. Nah, bahwasanya bahwasanya apa? Cahaya bisa menembus benda bening. Bening. Oke, benar? Oke, tepuk tangan. Baik anak-anak ibu, dari percobaan kita tadi kita dapat mengambil kesimpulan ya kan bahwasanya cahaya memiliki sifat. Salah satunya apa tadi? Oke, merambat lurus. Cahaya Iya, ketika dihalangi dapat membentuk bayangan. Oke, lihat tadi ya, cahaya merambat lurus, kemudian cahaya dapat dipantulkan. Perhatikan tadi yang kayak gini ya kan, percobaan kita. Terus tadi cahaya dapat dibiaskan tadi cepat merambat lurus, ya kan. Terus cahaya dapat diuraikan. Oke. Apakah ada anak ibu yang ingin bertanya? Ada, Bu. Ada. Apa itu tidak? Bu, bagaimana terjadikan langit? Oh baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali, ya kan? Nah, akan ibu jelaskan. Pelangi terjadi karena adanya cahaya matahari yang diuraikan oleh hujan sehingga cahaya tersebut terbencar menjadi 7 warna, yaitu yang biasanya disebut magic biru. Nah, warna pelangi ya kan? Warnanya apa aja anak ibu? Merah, hijau, kuning, hijau, biru, ungu. Oke, baik, benar sekali. Oke, maka dari itu, mari kita bernyanyi, ya kan? Oke, bernyanyi tentang sifat-sifat cahaya. Baik anak-anak ibu semua, setelah kita belajar tentang sifat-sifat cahaya tadi, maka mari kita bernyanyi bersama-sama. Ayo kita bernyanyi tentang sifat-sifat cahaya. Oke, ayo kita mulai.
Lagi ya. Ayo teman-teman, mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Ada 6 jenis. Apa saja mereka? Ayo kita sebutkan. Siap, siap, ayo kita mulai. Sampai tutup, 2 dihancurkan, 3 dapat menembus benda-benda yang bersih. 4 dibiarkan, 5 diuraikan, 6 dapat membentuk bayangan. Baik, anak-anak ibu, maka setelah selesainya kita pendidikan dan sifat cahaya, ibu harap anak-anak ibu kedepannya sudah mengerti atau sudah paham tentang sifat-sifat cahaya, dan bahkan cahaya ini sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, saatnya kita mau pulang. Kali ini doa kali ini akan siapa yang mau memimpin doa? Kak Tanita, oke, nanti akan dipimpin doa kita akan pulang nanti akan dipimpin oleh Kak Tony. Oke, baik anak-anak ibu semua, siapkan barang-barangnya. Ayo. Oke, ayo biar kita baca doa bersama. Oke, baik Kak Tanita, dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahullahi la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amin. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu, nanti setelah pulang, harap yang pertama apa? Salam orang tua. Nah, oke, baik anak-anak ibu. Pertama duluan adalah ladies first. Jadi,